Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Samalama Sugirinding. Saya di sini untuk mempresentasikan aplikasi dari kelompok saya. Aplikasi dari kelompok saya adalah DiabetQ. Pada aplikasi ini terdapat fitur-fitur seperti reservasi, apotik, konsultasi, makanan, serta alarm pengingat. Nah, setelah apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai apa sih aplikasi kami ini, perkenalkan saya Valencia Resminawati. Di sini saya akan menjelaskan masalah apa aja sih yang menjadi dasar dari pembuatan aplikasi kami. Yang pertama adalah bagi pasien lansia terkadang suka lupa untuk mengonsumsi obat secara rutin. Apalagi ketika lansia itu tinggal sendiri dan tidak bersama dengan keluarganya. Nah, yang kedua adalah notifikasi yang sering diabaikan. Karena kadang notifikasi dari aplikasi-aplikasi lain itu kurang mendapat didengar oleh para lansia. Selanjutnya adalah dokter yang dibutuhkan seringkali tidak ada di tempat. Nah, seringkali permasalahan lansia-lansia adalah ketika mereka ingin konsultasi di suatu rumah sakit yang misalnya nih sudah menjadi langganan mereka, ternyata dokternya nggak ada. Nah, aplikasi kami membantu untuk memberikan pemberitahuan di mana sih ada dokter-dokter yang ada dokter di mana saja. Selanjutnya adalah pasien terkadang kurang mengerti pantangan makanan apa aja sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh penyakit diabetes. Selanjutnya dan yang terakhir adalah bagi pasien penderita diabetes harus memperhatikan jumlah kalori dan ini tuh penting banget tapi sering dilupakan terutama untuk lansia-lansia yang tinggal sendiri. Ketika kita masuk ke aplikasinya, akan muncul logo aplikasi seperti ini. Lalu kita dapat tekan, lalu kita akan masuk ke halaman login. Di sini bila kita memiliki akun, kita bisa masukkan email dan password, lalu kita login. Tapi ketika kita belum mempunyai akun, kita bisa sign up menggunakan Google maupun nomor. Itu juga bisa seperti ini. Masukkan username, email, dan juga buat password. Lalu sign out. Akan muncul verifikasi email seperti ini. Ketika sudah mendapatkan kode dari email, masukkan kodenya, lalu done. Setelah itu kita akan melakukan login. Lalu kita login dan kita sudah masuk ke halaman pertama. Oke, baik. Pada setelah login tadi akan muncul halaman utama. Tampilan pada halaman utama yaitu seperti ini. Terdapat profil, pencarian, pengaturan, jumlah saldo Anda pada aplikasi kami, lalu fitur-fitur kami, juga ada rekomendasi atau top dokter dari aplikasi kami, juga ada rekomendasi atau top rumah sakit yang aplikasi kami berikan. Serta ada tombol seperti ini, yaitu beranda, history chat, lalu kalender, lalu alarm pengingat, serta ada profile user lagi. Nah, pada profile kita bisa membuka melalui ini yang nanti akan muncul tampilan berupa nama, nomor telepon, tanggal lahir, nomor BPJS, jenis kelamin, serta email. Jika ingin kembali, kita hanya perlu menekan beranda. Kita juga dapat melihat profil di fitur ini. Ketika menekan ini akan muncul tampilan yang sama. Lalu ada tampilan yaitu eh, pengaturan. Pada pengaturan, jika Anda menekan pengaturan, maka akan muncul tampilan seperti ini yang berisikan pusat akun. Nah, pada pusat akun ini berisi kata sandi, keamanan akun, serta detail pribadi Anda. Lalu ada notifikasi. Notifikasi ini adalah bagaimana Anda ingin aplikasi kami memberikan notifikasi pada perangkat atau device Anda. Lalu ada dukungan Anda atau laporkan masalah. Jika Anda mendapatkan gangguan ataupun permasalahan pada saat menggunakan aplikasi kami, Anda atau saudara mampu atau bisa melaporkan masalah tersebut pada pengaturan dan privasi. Lalu ada juga info mengenai kami, yaitu tentang kami. Di sini ya, berisi tentang penjelasan mengenai aplikasi kami. Lalu pada aplikasi kami ini juga mendukung satu perangkat dengan beberapa akun. Jadi saudara bisa menambahkan akun, keluar dari akun, dan juga keluar dari semua akun. Jika Anda menekan salah satunya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, jadi jika Anda ingin menambahkan akun, Anda perlu login ataupun basic up seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur dari aplikasi kami yaitu reservasi. Seperti yang kita lihat, kita sudah berada di halaman utama dari aplikasi kami. Langsung saja kita klik pada tombol atau icon reservasi. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, di mana di atas ini ada icon search atau cari. Contohnya di sini saya akan mencari rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Kemudian muncul rumah sakit yang ada di Yogyakarta itu sendiri, yaitu seperti Bethesda, Siloam, CIH, Antirapi, dan lainnya. Kemudian saya ingin mencari tahu tentang informasi tentang rumah sakit tersebut, langsung saja kita bisa klik details. Contohnya di sini saya ingin mencari tahu tentang rumah sakit Siloam, di mana di sini terdapat um, alamatnya, kemudian ratingnya berapa, kemudian spesifikasi dari rumah sakit tersebut seperti jumlah kamar dan jumlah dokter yang tersedia. Kemudian juga ada informasi tentang rumah sakit tersebut. Contohnya di sini buka 24 jam dan bisa BPJS. Kemudian jika kita ingin reservasi atau check up, kita bisa saja langsung klik tombol reservasi di bawah ini. Kemudian kita akan berada di halaman ini, di mana kita diminta untuk mengisi data diri seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor BPJS, tanggal kunjungan, dan nama dokter. Setelah kita mengisi semua ini, langsung saja kita klik tombol check up. Kemudian akan keluar seperti ini, di mana laman ini membuktikan bahwa kita sudah terverifikasi atau sudah tercatat di rumah sakit tersebut untuk melakukan kunjungan. Di sini adalah keperluannya check up, kemudian ada data diri yang sudah saya isi sebelumnya. Kemudian akan muncul nomor antrean, di mana di nomor antrean ini terdapat informasi juga sisa antreannya ada berapa, kemudian pasien yang sudah dilayani ada berapa, sehingga kita bisa mengira-ngira untuk datang jam berapa ke rumah sakit tersebut agar bisa tidak menunggu terlalu lama. Kemudian kita langsung saja ke fitur apotik. Di sini kita bisa lihat bahwa di atas ini ada icon search atau tombol search. Di sini contohnya saya ingin mencari jual alat dan obat diabetes. Kemudian akan muncul tempat-tempat yang menjual alat-alat tersebut. Contohnya ada K24, Kimia Farma, dan lainnya. Contohnya saya ingin mencari informasi tentang yang Ernest de Lourdes Bethesda. Kemudian di sini terdapat informasi tentang alamatnya, kemudian ada ratingnya berapa, kemudian ada informasi juga seperti buka 24 jam dan tersedia alat-alat kesehatan. Lalu kemudian ada konsultasi. Nah, pada konsultasi akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan dokter-dokter yang tersedia. Anda juga bisa mencari dokter siapa yang Anda inginkan. Nah, jika Anda ingin menginginkan salah satu dokter ini, Anda hanya perlu menekan, dan setiap dokter memiliki tarifnya masing-masing. Jadi, jika Anda ingin, misalnya Anda ingin konsultasi dengan dokter Wellam, Anda hanya perlu menekan konsultasi ke dokter Wellam, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu dokter Wellam, terus spesialisnya, lalu review atau rating yang diberikan, serta perkenalan dia. Nah, terus jika Anda ingin melanjutkan konsultasi, Anda hanya perlu scroll ke bawah, lalu menekan konsultasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini, Anda diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi via chat maupun telepon yang jika Anda tekan, tampilannya akan muncul seperti ini. Jika ingin mengakhiri panggilan, Anda hanya perlu seperti biasa, hanya perlu menekan tombol ini. Lalu Anda juga bisa melakukan video call yang nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Dan ya, pada semua dokter tampilannya akan sama. Jika Anda yang menginginkan konsultasi dengan dokter Dodit contohnya, tampilannya akan sama seperti tadi, yaitu nama, spesialis, rating, perkenalan, dan juga ada tombol atau button konsultasi. Nah, tampilan pada konsultasinya pun sama, ada telepon, video call, maupun chat. Oke,
Lalu yang kemudian akan ada fitur history chat. Nah, history chat ini berisikan chat-chat atau riwayat chat Anda dengan dokter-dokter sebelumnya. Jadi akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita akan menuju ke fitur makanan, di mana di fitur makanan ini menampilkan beberapa pilihan seperti pantangan, hitung kalori, dan catering. Kita akan mulai dari yang pantangan terlebih dahulu. Karena aplikasi kita dikhususkan untuk penyakit diabetes, jadi di sini pantangannya adalah untuk penyakit diabetes saja. Contohnya ini ada susu coklat, burger, minuman bersoda, hotdog, kerupuk, dan kental manis. Kemudian di pilihan hitung kalori, kita bisa menghitung kalori makanan yang kita makan dalam hari ini. Contohnya pada hari ini saya sarapan dengan blueberry yogurt Greenfield, dimana kalorinya itu 140. Kemudian saya makan Big Lace Plain, dimana kalorinya 110. Jadi sarapan saya ini sudah mengandung 250 kalori, sehingga padahal target saya sendiri adalah 1200 dalam sehari, maksimal 1200, dan sisa saya untuk target tersebut adalah 950. Kemudian jika saya ingin makan siang, kita langsung aja klik tombol tambahkan. Kemudian contohnya di sini saya ingin mencari jumlah kalori dari kentang. Kemudian akan muncul keripik kentang, dimana di sini sudah tersedia atau sudah ada informasi tentang jumlah kalorinya dan berapa gram. Kemudian ada mereknya juga seperti Potabi. Kemudian nanti akan tercantum di kolom ini, kolom makan siang, sehingga sisa kalori saya berkurang dari yang tadinya 950 menjadi 790. Oke, langsung saja ke pilihan catering. Jadi ini adalah halaman utama untuk menu catering ini. Kemudian kita langsung saja klik tombol garis 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini kita disajikan beberapa pilihan seperti home, menu, dan harga paket. Jadi di awal ini kita berada di halaman home. Kemudian kita akan menuju ke halaman menu. Di awal halaman menu ini terdapat tentang tujuan Diabetes Q Kitchen, seperti ini. Kalian bisa membacanya. Kemudian di sini juga ada menu dari yang kami sediakan dari aplikasi kami, seperti kayak makanan Korea, seperti ada bibimbap, kemudian ada japchae, kemudian ada kimbap, dan lainnya. Kemudian juga ada makanan Indonesia seperti soto ayam, kemudian nasi uduk, dan yang lainnya. Tujuan dari catering kami ini adalah untuk menawarkan solusi mudah untuk diet dan hidup sehat bagi orang penderita diabetes yang mungkin makanannya harus sangat terjaga kalorinya, gulanya, dan lain-lain. Mungkin untuk masaknya jadi agak ribet, sehingga catering kami bisa menjadikan solusi yang baik. Kemudian kita langsung aja ke harga paket. Jadi di sini adalah daftar harga-harga paket untuk cateringnya itu sendiri. Contohnya di sini ada paket makan siang atau malam. Jadi per minggu sudah tertera harga yang di sini berapa. Kemudian yang paket makan siang dan malam juga sudah tersedia. Kemudian di sini ada tombol pesan, kita langsung saja pesan. Klik ke tombol ini. Kemudian kita akan tertuju pada halaman ini, di mana kita harus mengisikan data-data ini seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal mulai catering, kemudian alergi, dan metode pembayaran. Di sini bisa menggunakan metode pembayaran bank, ShopeePay, GoPay, atau dari Diabetesku sendiri. Kemudian jika kita sudah mengisi ini, kita langsung saja klik tombol bayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alarm. Di sini terdapat bentuk alarm. Ini kita akan menekan ikon alarm.
Selanjutnya, kita akan menekan titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita masukkan input nama obat, detail pemakaian, waktu pemakaian, berapa butir atau berapa mili. Seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita akan kembali ke halaman utama. Dan kita akan masuk lagi ke icon alarm. Di sini terdapat hari dan juga tanggal yang dapat kita tekan seperti ini. Dan akan muncul obat apa yang harus kita konsumsi dan juga checklistnya seperti ini. Lalu kita dapat kembali ke halaman utama. Pada layar kunci akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu kita dapat menekan jangan lupa minum obat. Di sini akan muncul obat apa saja yang harus kita konsumsi beserta dengan dosisnya. Lalu setelah kita konsumsi, kita dapat menekan checklist di bagian sini. Dan ini akan otomatis tersimpan di aplikasi.